Itulah aku kehilangan mahkota seorang perempuan. Apalagi ya oknumnya ya pejabat gitu. Maksudnya oknum pejabat? Ya oknum yang menghilangkan rahim aku ini karena penyakit, tapi disebabkan, kan ada sebab akibat ya, disebabkan oleh salah seorang pejabat. Tahun nih, dirimu mungkin ada planning kemana sih ke akhir tahun ini, atau dengan keluarga kah, atau mungkin mau keluar? Pengennya sama keluarga aja, lebih intim. Terus mau liburan sih ke Amerika, Insya Allah. Kenapa tujuannya ke Amerika? Kan banyak negara-negara yang bisa dibilang wow juga gitu. Ya karena ngabisin visa. Visanya tahun depan udah habis. Terus habis dari Amerika mau umroh. Nah ini kan Keluarga. dirimu kan juga lagi dalam kondisi yang kemarin habis sakit juga ya? Ya, Masih kekeh mau ini juga liburan gitu? karena kita nggak tahu umur. Kita sehat aja bisa nggak ada tiba-tiba kan. Gitu. Jadi menurutku momen sama keluarga, apalagi pas liburan itu amat sangat penting sih itu. Quality time itu buat aku susah banget untuk didapat. Nah kebetulannya liburannya panjang, ada anak sekolah, segala macam. Keponakanku libur, jadi udah sekalian aja. Oke. Tapi mungkin dari Kak Ayu sendiri nih memaknai tahun ini sebagai Luar seperti biasa, apa? seperti roller coaster. Luar biasa, dikait-kaitin dengan Bapak RK, dengan Bapak mana lagi tuh, apa dengan Mbak siapa, Mbak LM, ya gitulah. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir yang masuk dunia hiburan tuh kan aku duluan. Tapi banyak banget yang bilang aku tuh pansos. Itu yang aku kadang bingung dan sedih gitu. Mungkin tahun ini jadi tahun paling menyalah buat Ayu Aulia karena maksudnya masuk nih dalam pusaran kasus yang kata netizen besar juga nih. Tapi mungkin sebelum jauh ke sana mungkin Kak, Emang kasusnya besar ini ya, Menyita perhatian kan? menyita perhatian ya. Aku sih selama itu benar, selama apa yang aku katakan benar, aku nggak akan takut sih itu sih. Itu aku tidak membenarkan perbuatan siapapun. Yang buruk ya buruk. Tapi jikalau ada yang bohong, aku nggak suka. Aku suka kebenaran aja. Oke, Kayu, tapi mungkin terlepas dulu dari itu nih. Mungkin ada nggak sih momen-momen lainnya mungkin yang berkesan dalam hidupmu untuk tahun ini? Terlepas dulu nih dari masalah-masalah yang kemarin nih. Kehilangan rahim berkesan sekali. Sempat maksudnya maaf Kak, kehilangan rahim di aku- tahun ini Kak. Tahun ini. Boleh Kak share pengalamannya mungkin seperti apa, minta maaf kalau Aku kena tumor itu di tahun aku ambil saluran rahim dua-duanya tuh Mbak. Itu di tahun 2022 ya kan. Lalu setelah itu aku survive tuh kena tumor tahun 2023, 2024, 2025 sampai 3 kali. Dan akhirnya tumornya menyebar di seluruh rahim. Sebenarnya bisa aja tumornya diangkat tanpa rahimnya harus diangkat, tapi akan terus begitu. Tumornya tumbuh lagi. Emang nggak capek? Emang nggak buang uang mahal? Satu kali operasi itu mahal banget, ratusan juta. Karena asuransiku tidak ada option karena aku kan belum menikah kan. Tidak ada di cover option itu Mbak. Gitu. Jadi ya luar biasa. Jadi tahun ini ketiga kali melakukan tindakan operasi atau mungkin seperti Iya tahun ini 4 kali keempat kali. melakukan operasi.
Dan yang paling menyedihkan adalah kakak harus kehilangan rahim di Kehilangan tahun ini, rahim. yang artinya kakak sama sekali Aku nggak bisa punya menopause anak. dini. Dan Aku udah nggak menstruasi lagi, sudah tidak menstruasi lagi kebetulan. dan maksudnya ada beberapa pemerintah yang mengatakan bahwa Ayu Aulia tidak akan punya anak, itu benar kak? Ya benar. Ya kalau nggak ada rahimnya gimana mau punya anaknya? Dari mana? Ditanam di mana kan nggak bisa ya. Kalau sebelumnya kehilangan saluran rahim, masih ada rahimnya, tumornya dibuang, bisa namanya IVF. IVF itu bayi tabung. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Kak, minta maaf banget, tapi kan kebahagiaan seorang wanita itu kan ketika memiliki anak. Iya, Kakak makanya sendiri aku itu sayang seperti banget apa? sama keponakan-keponakan aku. Aku punya adik, itu anaknya 2, jadi sayang banget. Itulah aku kehilangan mahkota seorang perempuan. Apalagi iya oknumnya ya pejabat gitu. Maksudnya oknum pejabat Kak? Iya oknum yang menghilangkan rahim aku ini karena penyakit, tapi disebabkan, kan ada sebab akibat ya, disebabkan oleh salah seorang pejabat. Tapi saya tidak bisa buka di sini. Oke Kak. Mungkin sebelumnya dirimu sudah mencoba melakukan pengobatan alternatif ataupun kayak kemo kah untuk Oh, nggak perlu kemo karena bukan cancer. Tapi kalau tidak diambil rahimnya bisa jadi itu mengarah ke cancer. Jadi aku aku berpikir bahwasannya sepertinya keluarga aku masih butuh aku. Kalau aku nanti kena cancer one day, siapa yang mau ngurus aku? Udah sendiri gitu kan, jadi enggak. Oke. Dari apa yang kamu alami ini kan netizen hanya melihat bahwa kamu kuat, kamu masih bisa beraktivitas seperti biasa. Enggak, Apa sih yang netizen mah buat kamu cuma kuat? bisanya ngebully doang. Kan nggak tahu, nggak bilang kuat, nggak ada lah netizen ngomong begitu. Tapi apa yang mungkin menguatkan kamu sampai berdiri sampai saat ini? Keponakan saya dua-duanya, adik saya, pastinya 2 adik saya, ibu saya. Karena saya udah nggak ada apa ya. Jadi ponakan Kak Ayu anggap sebagai anak sendiri ya? Iya. Oke, tadi kan katanya mau liburan ke Amerika, terus mau umroh di tahun ini kah? Umrohnya tuh mungkin setelah pulang liburan dari Amerika? Mungkin, kayaknya umrohnya tahun depan. Tapi di tahun ini mau ke Amerika dulu. Apa memang itu tradisi yang selalu dilakukan Ayu Aulia ketika akhir tahun, nggak selalu di Indonesia, betul. selalu di luar Waktu negeri? dulu kan juga gitu kan, yang habis ketahuan bermesraan di Bali bersama siapa itu, tahun baru juga kan. Habis itu aku ke Amerika kan. Mungkin ada alasan tersendiri nggak kenapa sih Ayu Aulia selalu menghabiskan? Karena di sana bagus, kalau akhir tahun ada snow. Gitu. Terus di sana ada keluarga yang tinggal di sana, namanya Tante Novi. Nah, dia juga ditipu tuh sama Mbak LM 40 juta. Balikin Mbak LM uangnya. 40 juta Kak? Iya. Ini Tante Kak Ayu Aulia nih Iya, yang berada tante di sana. aku, kasihan loh. mungkin alasannya apa sih Kak akhirnya mau ngebantu, apa memang karena kasihan Kak atau memang membeli produknya KLM sendiri akhirnya harus mengeluarkan? Gak ada beli-beli produk, emang pinjem aja dia. Itu meminjam aja. Menurutku dengan dia begitu, dia salah sih, karena ini sepupu ya. Sebagaimanapun sepupu pasti, maupun kita pernah cekcok pasti akan baikan kan. Keluarga gitu. Oke Kak, untuk 2026 sendiri nih, Ya. mungkin resolusi atau Ayu Aulia akan menjalani 2026 ini seperti apa? Dengan amat sangat bijaksana, memilah-milih teman, menjadi lebih baik,
fokus kepada usaha-usaha yang ada aja. Gitu sih. Oke. Fokus sama usaha yang ada, fokus sama kesehatan paling penting kan, karena nggak mau sakit lagi. Tapi dengan mungkin dengan kondisi kesehatan yang seperti itu mungkin membatasi kamu nggak sih untuk beraktivitas, untuk tetap berkarir dan mungkin Iya. sebagai entrepreneur Iya, membatasi. jadi nggak bisa jadi DJ lagi. Bukan nggak bisa ya, belum bisa. Karena kan tidak boleh minum alkohol dulu. Tapi apakah bisa dikatakan kalau Ayu Aulia mungkin harus mengubur impiannya sebagai seorang DJ kah, atau mungkin Penyanyi, di dunia entertain kah dengan keadaan kesehatan seperti ini? main film sih masih kadang-kadang dikit-dikit, tapi ya harus mengubur sih tidak ya. Bahkan kayaknya tahun depan aku mau memberikan prestasi kepada kalian gitu. Jangan kontroversi terus dong Ayu juga punya prestasi. Tapi kalau kalian tahu ya, aku punya lagu loh. Aku punya lagu, aku punya film, aku pernah boxing. Itu termasuk prestasi loh menurut aku. Nggak semua orang bisa boxing loh, disiplin dan lain-lain. Dan masuk ke dalam ring itu deg-degan loh. Itu sama Tedina gitu ya. Jadi Kak, hampir selama 1 tahun ini kan dihantam dengan berita-berita terkait LM ini kan, akhirnya semua prestasi kamu ini redup, dilupain ya. Ada yang lupa bahwa Ayu Aulia penyanyi, pemain film, DJ. Ya, nah mungkin bilangnya pansos sama LM doang. Nah mungkin hal apa yang bisa kamu pelajari dan bisa jadi pelajaran buat penonton nih Kak, di tahun 2025? Pelajarannya adalah kadang 1000 kebaikan akan gugur dengan 1 keburukan. Gitu. Oke Kak, kita balik tadi kan kata Kakak kan 2025 ini jadi tahun darderdor buat Ayu Aulia. Darderdor. Diseret Ya kan? sama LM dalam pusaran kasusnya, terus akhirnya netizen menilai bahwa Kak Ayu pansos. Iya, padahal aku yang diseret. Diseret di semua kasusnya. Kecuali yang penipuan ya, karena saya tidak ikut-ikutan. Kalau yang itu saya tidak pernah ditipu. Gitu. Jadi saya di Jabar juga saya disuruh jadi saksi. Ini terkait apa nih Kak? Dapat surat juga. Pornografinya. Oke, pornografi. Sampai datang ke Jakarta loh, asetnya loh, untuk dimintai keterangan aku gitu. Jadi aku bilang aku nggak tahu. Ya aku kalau nggak tahu ya nggak tahu, karena memang kita bicara ya valid aja ya, yang jujur aja. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau memang tahu ya harus dibongkar sampai tuntas. Oke, di Barreskrim pun menjadi saksi. Yes. Untuk permasalahan LM sendiri. Yes, kan semua bukti ada di sana, ada di saya juga. Tapi saya tidak bisa buka di sini karena ini bukan ranahnya saya untuk bercerita kejelekan aib orang, karena semua orang punya aib termasuk saya. Jadi nanti kita tunggu aja kalau misalnya memang sampai P21 baru aku akan bongkar.